sudah tiba di penghujung eFootball 2024. Dan bulan depan, di bulan September, itu kita akan ada update ke eFootball 2025 cur. Dan sepanjang tahun 2024 itu sudah banyak epic booster yang dikeluarkan oleh Konami. Dan kali ini kita akan buat konten siapa saja player-player terbaik yang bisa kita rekomendasikan untuk dipakai cur. Dan kita simak ke kontennya. Yo, kita masuk ke kontennya cur. Di sini ada 17 player dengan tipikal goal poacher ya cur ya. Kita fokusnya hanya bahas goal poacher saja yang sudah dikeluarkan oleh Konami di sepanjang tahun 2024. Dan ini fokusnya di epic booster ya cur ya. Epic booster yang dikeluarkan di sepanjang tahun 2024 sampai hari ini. Di sini saya bikin kontennya di Agustus tanggal 24 cur. Dan 17 ini akan kita masukkan ke 5 kategori, bukan kategori ya, ke 5 level cur, atau mungkin tier ya kan. Ke 5 tier. Yang pertama tentunya ada super gacor. Di sini memang tidak ada debat lah. Memang striker ini dengan tipikal goal poacher ini memang sangat baik, sangat gacor dipakai. Dan berikutnya di top tier ini di bawahnya super gacor cur. Ya memang oke, tapi dia tidak tidak segacor yang masuk di level atau di tier super gacor tadi cur. Dan di bawahnya ini ada level atau mungkin tier good. Di situ player-player yang ya mediocre, bukan mediocre ya, ya rata-rata lah. Kalau dipakai oke, kalau nggak dipakai pun sebenarnya ya oke aja cur, kayak gitu. Dan di bawahnya ini adalah tier untuk player yang kayaknya sih nggak cukup oke ya dipakai untuk gameplay ya, untuk bermain ya cur. Tidak cukup oke untuk menunjang gameplay, tapi bagus untuk digunakan sebagai koleksi kartu cur, kayak gitu. Nah yang paling bawah ini yang bikin jengkel cur sebenarnya. Saya nggak tahu nih Konami ini bikin player ini keluar apalagi dengan label epic cur, ya kan. Label epic tapi nggak guna cur, dan dia nggak worth it juga untuk digunakan untuk koleksi. Kayaknya sih kalau dia keluar siapa yang mau gacha ini pemain cur. Nah itu akan kita masukkan di level atau mungkin di tier kelima ini cur. Aduh apaan nih. Kayak gitu ya. Oke kita mulai langsung kontennya. Oh ya sebelum mulai kontennya, ini adalah murni pendapat subjektif saya ya cur ya, subjektif open play taktis ya kan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang kurang setuju ya memang ini pendapat saya yang saya rasakan, ini murni dari hasil apa ya, dari hasil bukan riset juga ya kan. Jadi beberapa kali kita ketemu di push rating, di turnamen atau mungkin mabar sama teman-teman, oh pemain ini cukup oke nih menurut saya, kayak gitu ya. Sekali lagi nih menurut saya, menurut open play taktis. Jadi teman-teman kalau misalkan ada ketidaksetujunya bisa komen di bawah atau mungkin bikin top tier bikin tier list sendiri ya kan, seperti itu. Oke, kita mulai ke kontennya. Yang pertama cur, di sini ada si Fernando Torres cur. Fernando Torres ini sebenarnya cukup oke cur, tapi entah kenapa ini tidak cukup banyak dipakai ya kan, tidak cukup banyak dipakai. Dan ketika kita cek di forum jual beli, Fernando Torres ini tidak banyak dicari oleh player-player cur ya. Jadi ada satu forum jual beli di Facebook ya kan, itu salah satu benchmark kita ya. Kalau misalkan player itu cukup rame dicari berarti ya memang oke. Nah si Fernando Torres ini saya rasa dia hanya masuk di tier good saja cur. Jadi it's oke. Dia sebenarnya punya double touch cur, tapi memang dari segi gameplay tidak cukup untuk menunjang teman-teman ya, ketika pakai bisa ngegendong atau nge-carry tim ya. Tapi cukup oke dipakai. Jadi teman-teman cukup worth it lah kalau mau gacha Fernando Torres, apalagi fansnya ya kan. Oke lanjut. Berikutnya di sini ada Seva ini salah satu player favorit saya cur. Ini kita masukkan, tapi dia tidak cukup worth it ya, tidak cukup oke kalau dimasukkan ke super gacor. Jadi kita cukup taruh di top tier saja cur. Kelemahannya Seva ini hanya di double touch, cur. Tapi kalau untuk tendangan-tendangan, finishing, terus mungkin tendangan dari luar kotak penalti itu sering gol dia pakai Seva. Saya pakai Seva. Nah, ketika teman-teman sudah tambahin double touch itu akan menjawab permasalahan teman-teman, dan pastinya Seva menunjang gameplay teman-teman.
Sekali lagi ini pendapat pribadi saya Cur ya, karena saya punya Seva juga, Fernando Torres juga saya pernah pakai juga ya Cur ya. Dan dari perbandingan kedua player ini memang Seva yang paling oke sih menurut saya. Next, ini dia En Takahara Konami. Konami ini kenapa sih Konami? Jadi saya nggak tahu apa motivasinya Konami ini bikin player sekelas Takahara berlabel Epic Booster Cur. Ini saja saya nggak tahu Cur ya. Mungkin positive thinkingnya ini adalah salah satu player yang mungkin cukup terkenal di negara Jepang. Tapi untuk pasar global itu saya rasa player ini sangat-sangat tidak layak ya Cur ya. Jadi teman-teman kayaknya punya koin 500 atau koin 1000 ya kan untuk ngegacha player ini kayaknya nggak banget deh ya kan. Mungkin orang Jepangnya juga nggak juga sih. Kecuali keluarganya dia ya yang main eFootball ya kan, keluarganya dia mungkin ini pamannya. Baru digacha sama dia karena oh ini paman saya nih, kebanggaan nih kayak ini. Mungkin ya hanya dari keluarganya saja yang ngegacha Cur. Oke, next. Ruminates. Ini sih no debat lah. No debat, langsung saya taruh di super gacor tuh dari segi finishing, heading ya kan. Mau double touch oke, mau terobos lari oke, mau body ballnya juga oke, dribbling juga oke, bisa kamu racik juga teman-teman. Dan ini memang player yang pencarian terbanyak di forum jual beli ya kan, forum jual beli. Jadi tadi saya jelaskan di awal ya, di Facebook itu ada forum jual beli akun ya kan. Dan di sana itu Rume memang top tier untuk apa ya? Untuk pencarian, bukan top tier ya. Sangat banyak, bukan banyak lagi, memang sangat banyak mencari akun-akun yang ada ruminate-nya seperti itu Cur. Jadi tidak ada debat, pasti ini sudah masuk Cur. Untuk berikutnya Robikin ini dari segi gameplay enggak, double touch juga nggak punya ya kan. Speed juga mediocre. Dari klub mediocre juga Cur. Jadi saya rasa sih nggak tahu nih Konami ngeluarkan ini kenapa, tapi memang ini salah satu legend juga Cur di Inggris ya kan, Robikin. Tapi saya masukkan di sini aja deh. Aduh apaan nih pakai, karena memang fansnya Robikin ini kayaknya nggak sebanyak player-player yang akan muncul, akan kita bahas nanti Cur ya. Dan sudah kita bahas ini tadi ya Cur ya. Jadi belum bisa masuk di tier buat koleksi aja, kayaknya sih masih belum lah untuk Robikin. Kemudian Michael Owen. Nah, Michael Owen ini mungkin menurut saya pribadi itu salah satu player yang sangat licin Cur. Beneran asli licin, serius licin. Dia punya double touch juga nggak ya? Kita lihat ya. Owen punya double touch nggak? Saya lupa Cur. Saya lupa, kayaknya nggak punya ya. Nggak punya double touch. Tapi dari segi gameplay, kalau misalkan disandingkan dengan teman-teman main dua striker itu oke banget Cur. Owen ini, apalagi Owen yang big time. Tapi kita nggak bahas Owen yang big time ya Cur ya, karena sudah lewat masanya Cur ya, big time di eFootball 2023. Dan ini Epic Booster, dan saya rasa sih masih layak untuk dimasukkan ke top tier Cur. Oke, next. Untuk berikutnya ini Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi ini apa ya Cur ya? Kalau di zaman PES dulu oke banget Cur, super sub-nya sangat kelihatan, sangat nampak ketika dimasukkan babak kedua. Tapi kalau di sini mungkin saya rasa cukup dimasukkan ke buat koleksi saja. Jadi kan harganya murah tuh, hanya 500 kan, sudah dapat epic. Dan di sana ada backgroundnya anime ya, anime apa sih, saya lupa tuh namanya animenya Cur. Dan mungkin fansnya yang suka anime tersebut ya kan akan belilah, pasti akan beli ini. Saya rasa dari segi desain kartunya juga bagus lah. Dan fans AC Milan itu juga banyak kan ya di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia. Kita ngomong pasar global ya Cur ya. Itu banyak kayak gitu. Next, M-Guns. M-Guns ini kecil Cur. Tingginya berapa sih M-Guns? Tingginya M-Guns itu kayaknya cuma 170-an deh. Dia belum bagus ya, posturnya tidak cukup bagus untuk jadi seorang striker, dan ratingnya nggak gede, akselerasinya tok yang tinggi ya, mungkin bisa sampai 90 tapi speednya kurang lah. 178 Cur. Dia juga nggak punya double touch. Ya dari segi gameplay sih saya belum pernah pakai ini Cur. Saya belum pernah pakai player ini Cur, M-Guns ini. Jadi tapi ada beberapa teman saya yang punya M-Guns, karena kemarin ngincer salah satu player epicnya Milan kan, dapatnya M-Guns ini Cur. Nah, dipakai itu kayaknya nggak guna sih. Tapi untuk fans AC Milan oke banget lah, ambil aja Cur.
yang pengen build squad full Milan ya kan, itu oke. Diego Forlan sih tanpa saya ragu masukkan ke good ya Cur ya, untuk tipikal goal poacher ya. Beda kalau tipikal yang deep lying forward atau mungkin penyerang bayangan, itu saya bisa rekomendasikan di top tier sih. Tapi kalau untuk Forlan yang ini cukup jarang dipakai, dan saya jarang ketemu orang yang pakai, player yang pakai Forlan ya, entah itu di turnamen, entah itu di mabar bareng live-nya open play, atau mungkin pas saya lagi push divisi ya kan, itu nggak ada sih, jarang banget yang pakai Diego Forlan. Pakai pun itu kayaknya nggak nongol di pertandingan Cur, nggak kelihatan, dan mungkin bukan pilihan utama player-player ya kan ya, apalagi pro player ya Cur ya. Ya ada beberapa lah yang mungkin pakai, tapi menurut saya sih masih di ranah ini Cur. Kalau punya koin 1000 sih mendingan ditabung dulu lah ya untuk player-player yang di atasnya Diego Forlan. Tapi kalau misalkan mau gacha pun masih oke, masih it's very good Cur, it's very good. Next, lanjut ini Samuel Eto'o. Ini Samuel Eto'o memang saya masukkan langsung di top tier sih Cur, menurut saya Cur. Meskipun ya dia kayaknya nggak punya double touch ya. Kenapa saya bahas double touch terus nih jadinya? Double touch memang salah satu skill yang sangat berguna di gameplay ya Cur ya. Tapi kalau ditambahin double touch dia oke Cur. Speednya memang sangat gacor sekali ya kan. Dari segi gameplay dia juga bisa menggendong-gendong Cur. Kalau sudah ditambahin double touch sulit dipegang dia, sulit dipegang beneran. Eto'o juga banyak kita temukan Cur, kita temukan di ketika kita lagi live mabar bersama teman-teman komunitas, terus ketemu lagi mabar biasa sama temen, atau di turnamen-turnamen, atau mungkin pas waktu push divisi, dan beberapa player yang berlabel berlabel pro player ya kan, yang sudah malang melintang di dunia eFootball Mobile, di EVL ya kan. Samuel Eto'o salah satu player yang cukup oke untuk dipakai. Next, berikutnya ini Haji Stoichkov. Ini siapa lagi? Ada yang kenal nggak di sini? Nggak ada yang kenal pastinya ya kan? Nggak ada yang kenal. Sudah bisa dipastikan karena nggak cukup populer. Ini dari negara apa ya ini ya? Bentar, negara mana nih? Nggak tahu negara mana. Saya penasaran. Austria kayaknya ya? Austria deh kayaknya. Oh, Hungaria ini Cur. Ya, player yang tidak cukup favorit, tidak cukup banyak fansnya mungkin Cur. Jadi kita masukkan langsung. Aduh, apaan nih Konami sekali lagi. Konami lu tuh ngapain sih? Munculin pemain-pemain antah berantah kayak gini ya kan. Oke, David Villa ini mungkin David Villa yang terakhir keluar kemarinnya lagi ya Cur ya. Ini David Villa ini ternyata sudah ada double touch-nya Cur. Sudah ada double touch-nya. Sangat oke juga dipakai ya untuk gameplay. Dia speed-nya ya mantap sekali nih. Mantap lah teman-teman, kalau misalkan jagung ngeracik ditaruh di speed atau mungkin ditaruh di dribblingnya, si David Villa ini cukup bisa untuk menggendong-gendong Cur. Jadi teman-teman worth it untuk ngerol ya, atau mungkin gacha ya di eFootball 2025 nanti ya kan. Karena sudah gacha sudah selesai, atau mungkin mau cari akun silahkan lah, beli akun di forum jual beli akun tuh banyak tuh. David Villa menurut saya oke Cur dipakai. Next, berikutnya di Yorke. Wah, ini klan D nih, jangan-jangan dia klan D-nya One Piece nih. Di Yorke ini kayaknya cukup lah kalau untuk masukin ke line up sih enggak ya. Tapi dia sundulan sebenarnya juga oke loh, sundulan Deyorke nih. Biasanya sih saya dulu pernah punya akun Cur. Pernah punya akun ada Deyorke, terus juga ada si Ashley Cole. Jadi Upin Ipin dia. Deyorke ini sundulannya bagus sebenarnya. Tapi kalau misalkan disuruh milih sih mendingan enggak ya. Tapi untuk fans Manchester United mau build squad ya kan, full squad MU, karena MU nggak punya striker yang bagus ya kan di Epic yang dikeluarkan, itu saya rasa sih Yorke masih bisa ya untuk dibuat koleksi saja Cur. Tapi kalau untuk dimasukkan gameplay ya enggak lah, menurut saya seperti itu Cur. Oke, next Batistuta. Nah, kalau Batistuta yang ini Cur, saya nggak tahu nih, memang benar-benar sangat jarang sekali dipakai oleh player-player. Tapi memang terkenalnya Batistuta ini sebenarnya shootnya Cur. Jadi saya sendiri juga nggak pernah punya Batistuta ya Cur ya, yang goal poacher ini. Dan belum ada yang bisa membuat saya terkesan ya. Mungkin satu player yang andalannya Batistuta itu sangat jarang sekali ya Cur ya. Saya rasa sih untuk fans Argentina ya kan,
boleh lah untuk gacha Batistuta untuk menemuin squadnya saja ya, epic Argentina atau mungkin full squad Argentina berserta legend-legendnya, ini boleh lah untuk koleksi. Kemudian Delau ini bagus loh Cur, sebenarnya Cur, dia bisa meskipun kecil sundulannya juga oke Cur, meskipun nggak ada double touch juga dia tipikalnya sama kayak si Seva itu, kalau misalkan sekali shoot dia shootnya bagus. Gameplay pun dia ada super sub ya kayaknya sih ada super sub, karena saya juga pernah pakai Delau Cur, itu memang nggak ada ya super sub yang ini ya, nggak ada ternyata Cur, nggak ada. Finishingnya juga gede dia Cur, mungkin bisa dipakai untuk gameplay tapi tidak cukup oke dipakai untuk masuk ke kelas tier tertinggi ya Cur ya. Ya saya bingung antara good atau buat koleksi nih Cur, jadi terserah pribadi masing-masing ya Cur ya. Kalau saya sih untuk good kayaknya sih masih belum ya, koleksi monggo buat koleksi karena kan MU ya kan, keluaran MU. Next Saviola ini pemain kecil Cur, lincah sekali, sangat-sangat lincah. Saya sempat dulu nyari akun Saviola Cur di salah satu forum ya kan, dijual beli lagi. Saya bilang jual beli karena sakingnya pengen nyoba Saviola, saya belum pernah dan nggak dapet loh akunnya Cur. Jadi sampai sekarang saya masih penasaran gameplaynya Saviola itu seperti apa Cur. Jadi kalau saya pribadi sih pengen masukin ke good ya kan, atau mungkin ke yang lainnya, ke top tier, tapi karena sejauh ini saya belum bertemu dengan player yang mengandalkan Saviola dan dia dari klub yang cukup oke besar ya Cur ya. Mungkin sementara ini ya saya masukkan ke buat koleksi saja, cukup Cur, cukup buat koleksi menurut saya pribadi ya Cur ya. Dia ada potensi untuk naik sampai top tier Cur, good atau mungkin sampai top tier dia ada potensi. Next yang terakhir di sini ada Didier Drogba Cur ya, ini oke, ini striker oke Cur. Saya tidak terlalu banyak membahas di Drogba ya Cur ya, dia mengandalkan sundulannya pastinya. Terus dari segi gameplay untuk tiki taka juga oke sih, memang speednya nggak cukup bagus tapi body ballnya juga mantep ya kan, finishingnya juga pasti oke. Saya pernah punya Drogba untuk sekedar crossing saja Cur, dia sangat oke Cur, dan beberapa player yang pakai Drogba untuk crossing itu masih ada untuk saat ini sampai sejauh ini ya Cur ya, dan merepotkan sekali dia Drogba itu sebenarnya untuk meta crossing ya Cur ya. Makanya saya masukkan ke good. Kalau untuk ke top tier kayaknya sih masih belum ya Drogba ya, belum bisa bener-bener menggendong suatu player ya kalau misalkan masukkan player ini Cur. Nah itu sih kalau dari saya sih Fernando Torres sama Forlan juga bisa ada kemungkinan masuk ke top tier sih menurut saya ya. Itu tergantung playernya juga sih, kayak gitu sih, seperti itu Cur. Jadi teman-teman inilah susunan player dari saya pribadi. Ini terus terang memang murni pendapat saya pribadi ya Cur ya, jadi hanya bisa dijadikan referensi teman-teman ya kan, referensi teman-teman barangkali kita pengen nyari akun yang apa sih yang bagus untuk strikernya, tipikal goal poacher ya, fokus kita ke goal poacher ya. Ini dia listnya. Yang pertama memang Rumi itu nggak ada debat lah, dan sampai saat ini belum bisa kita bandingkan ya dengan goal poacher epic booster yang lain ya kan, belum ada sih menurut saya. Si Rumi saja ini Cur, kalau disandingkan sama Big Time atau mungkin Showtime-nya Mbappe dan lain-lain mungkin masih bisa Cur disandingkan, tapi dia satu level di atas kartu-kartu yang lain lah menurut saya pribadi Cur. Si Rumi ini, kakek Rumi ya kan, K-nya ini kakek Cur, kakek Rumi. Terus berikutnya di top tier ya inilah listnya. Di sini ada Seva, Owen, Eto'o ya kan, David Villa ini oke. Kemudian di good ini sebenarnya sih ya biasa untuk digunakan ya Cur ya. Tapi ya monggo kalau misalkan teman-teman punya playernya ini digunakan di gameplay masih cukup worth it. Nah ini untuk koleksi ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebanyakan player-player dari klub besar Cur, dari klub besar yang fansnya memang fans yang solid ya kan, fans yang fanatik ya kan. Jadi sayang untuk dilewatkan menggacha kartu-kartu ini Cur. Di sini ada Inzaghi, Gans, Yorke, Batistuta, Delau, Saviola, tapi dari segi gameplay belum menjamin ya Cur ya, untuk masuk ke good aja kayaknya masih belum kayak gitu. Nah ini berikutnya, aduh apa nih Takahara, ini saya sebutkan tadi ya, mungkin kalau Takahara kayaknya terkenal di Jepang Cur ya, dan terkenal di keluarganya dia. Jadi mungkin yang gacha dia sih
keluarganya atau mungkin tetangga-tetangganya dia yang main football. Ada Pak Takahara nih, gue gacha aja deh. Dia kemarin saya ketemu waktu jaga pos kampling sama Takahara nih. Sekarang dia pensiun kan. Ya udahlah aku gacha buat koleksi pribadi. Tapi untuk pasar global ini ampas sih menurutku. Ampas sih, blunder si Konami tuh buat apa ya kan ngeluarin ini. Berikutnya Robikin dan Stoichkov ya sama lah alasannya seperti itu, dari segi popularitas juga nggak masuk lah, tidak mempunyai fanbase yang besar ya kan. Si Stoichkov ini, si Haji Stoichkov sulit banget namanya nih, Stoichkov ya kan, sama Robikin ya kan. Ya ini dialah konten kita hari ini Cur ya, konten tentang merefleksi epic booster yang sudah dikeluarkan Konami di sepanjang tahun 2024. Next kontennya kita akan bahas player-player yang lain Cur ya. Kali ini kan striker ada banyak tipe loh. Ada goal watcher, ada deep lying forward, ada creative playmaker, terus ada juga striker apa ya, target man ya kan. Ada fox in the box, itu banyak tuh. Jadi kita akan bahas satu-satu dan ini adalah konten pertama kita bahas goal watcher. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.